Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan tentunya ini adalah H-18 menuju Subaton, Inggris. Sebagai penepatan janji karena kemarin sudah melewati milestones yang kedua. Dan tentunya sekarang kita memasuki milestones yang ketiga. Meminta dukungan seluruh penonton untuk tetap melakukan subscribe untuk bisa mencapai 500.000 untuk mendatangkan Jose Mourinho. Oke? Dan hari ini gue pengen shout out dikit dan absen-absen untuk para penonton dan juga komunitas My Friends yang sudah setia terus-terusan masuk di kolom komentar. Dan kali ini adalah yang unik, itu profesinya penjaga harimau Taman Safari, yang menurut versi dari dia yang komen, harimaunya juga ikut nonton. Oke? Kemudian juga ada buruh pelabuhan. Ini penting sekali karena tanpa buruh pelabuhan tidak ada pelabuhan, adanya kapal doang, tidak ada buruh ya. Karena nanti loading barangnya gimana gitu kan. Dan ada juga tukang servis AC. Ini penting sekali my friend. Sering sekali terjadi setelah pulang mudik AC tiba-tiba udah panas, harus segera diservis, dan to the rescue adalah tukang servis AC. Dan ini adalah episode ke-44 yang bersama gua. Ya, dan sekarang hari ini ada beberapa topik yang ingin kita touch. Pertama tentunya review pertandingan kemenangan besar Chelsea atas West Ham. Kita akan bahas sedikit secara mendalam apa saja takeaways yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke sebuah keretakan terjadi antara Marinakis, owners dari Nottingham Forest, dengan sang pelatih Nuno Espirito Santo. Kemudian juga ada kabar perpisahan dari Donnarumma kemarin yang sudah say goodbye kepada publik fans PSG di Parc des Princes. Kemudian perburuan Rodrigo memasuki seminggu penutupan bursa transfer. Preview Liverpool kontra Newcastle United yang juluki sebagai Derby Isak ya. Dan kita tentunya masuk ke Italia di mana ada kabar terbaru seputar beberapa transfer. Juventus, AC Milan, Napoli, dan juga ada update terkini dari drama Ibu Rabiot. Ini udah seperti telenovela ya gitu. Tapi tentunya kita semua cinta dengan ibunya Rabiot dan kita akan beritakan kedua sisi yang berimbang. Oke, kita sekarang masuk dulu ke review pertandingan Chelsea melawan West Ham, di mana The Blues meraih kemenangan 5-1. Yes, you guys heard me. Menang besar my friend, dan ini adalah 3 hal yang bisa kita petik dari kemenangan Chelsea atas West Ham. Yang pertama, 3 dari 5 gol yang dicetak oleh The Blues atau Chelsea itu terjadi lewat skema set piece ya. Gue ingin sedikit meng-highlight dari 3 gol yang terjadi itu apa perbedaan yang diterapkan oleh Enzo Maresca dan tim dalam proses terciptanya ketiga gol dari set piece tersebut. Kita lihat dulu dari gol yang pertama ya. Jadi dari skema gol yang pertama itu ada 2 selalu tujuan delivery yang dilatih di sesi latihan. Pertama, selalu menyerang tiang dekat dan juga 6 yard box area. Jadi opsinya 2 nih. Kemudian kalau kalian lihat secara role, ini Chelsea menumpuk seluruh pemain fisikal mereka di depan area kiper dan secara khusus menugaskan Delap untuk terus mengganggu pergerakan dari kiper. Nah, dari skema gol yang pertama lewat set piece itu terjadi karena adanya pantulan ya atau assist dari dari pemain bertahan, sehingga akhirnya Joao Pedro lolos dan bisa mencetakkan gol dengan sundulan gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat skema yang sama juga diulang. Ada 6-8 pemain yang ditumpuk di sekitar kiper untuk bisa mengerubungi pertahanan dari West Ham United. Kita lihat dari skema gol kedua pun juga sama. Ya, ada 6-8 dan selalu Caicedo dan Estevao yang menjaga area di luar kotak penalti. Ini kembali ditumpuk dan menyerang tiang dekat ya. Di proses gol keempat kita lihat, dan kembali kita lihat Delap itu mengganggu posisi kiper sehingga membuat gol kembali tercipta. Dan yang begitupun dengan yang terakhir skemanya sama.
kembali menyerang 6-yard box area, memberikan begitu banyak body di dalam situ. Dan kesalahan dari West Ham menurut gue di sini adalah mereka tidak menempatkan man to man, tapi lebih ke hybrid man to man dan zona. Jadi banyak sekali pemain-pemain Chelsea itu yang bisa melakukan pendekatan fisik terhadap pemain-pemain West Ham yang lebih lebih less physical. Kayak misalnya, masa iya Chalobah duelnya sama Paqueta? Ya nggak mungkin lah. Seharusnya mungkin lebih ideal sama Jean-Claire Todibo atau at least Füllkrug lah gitu. Tapi ini markingannya tuh karena dia hybrid zona dan man to man, sehingga membuat pertahanan West Ham ini sedikit kewalahan ya. Dan gue ingin meng-highlight juga sedikit tentang kenapa akhirnya ini dipakai dan ini menjadi menjamur ya. Kita semua tahu mostly dari dulu tim-tim yang memainkan skema set piece sebagai andalannya itu adalah tim-tim papan bawah gitu. Tapi ini berubah nih sekarang ya. Kalau dulu kita lihat nih, ini adalah tim-tim yang paling banyak produktif mencetak gol dari set piece sejak era Premier League bergulir. Top 10-nya ya. Ini kalau kalian lihat ini semua tim papan bawah, papan menengah ke bawah nih ya. West Bromwich, Blackburn, Stoke City lah. Dulu ada bapaknya Delap, Rory Delap. Sebelum ada Liam Delap ada Rory Delap. Nah, itu lemparannya mirip-mirip Arhan tuh dulu. Era 2000-an ya. Kita semua tahu lah gitu. Dan ini jamaknya set piece ini adalah skema yang dimainkan oleh tim papan bawah untuk main fisikal aja sama tim-tim papan atas. Nah, sekarang berbeda karena secara general 3 musim terakhir itu Premier League yang gue jelaskan lebih fisikal, bermainnya sangat bergantung kepada atlet level of athleticism yang dikedepankan. Udah kurang banget nih bowler, gue bilangnya bowler ya, yang pemain-pemain kayak Cantona, pemain-pemain kayak Ronaldinho gitu, Eden Hazard, itu kan tipenya bowler ya. Lu nggak perlu fisik yang fisik atlet, tapi lu tahu lu bisa menangin pertandingan dengan skills dan visi lu gitu. Sekarang tuh isinya Premier League tuh atlet men gitu. Jadi semakin fisikal dan semakin fisikal. Jadi banyak banget tim-tim yang bermain fisikal dan low block. Akhirnya set piece adalah menjadi sesuatu yang diimprove gradually over time oleh tim-tim papan atas sekarang. Ya, kita semua tahu seperti apa Arsenal begitu produktif dengan strategi set piece-nya di paruh kedua musim lalu. Kemudian kita semua tahu, gue udah membahas juga di episode kemarin, bagaimana Thomas Frank menekankan di wawancaranya ketika ingin mendapatkan pekerjaan Tottenham Hotspur, hal yang bisa diimprove dari Spurs adalah set piece, dan itu dibuktikan ketika di Super Cup di mana dia mencetak 2 gol ke gawang PSG lewat set piece. Kemudian bagaimana Manchester City meng-hire khusus mengganti, meng-overhaul ya pelatih set piece-nya. Sekarang namanya Francis yang dulu juga sempat membela Liverpool dan sekarang terakhir Chelsea. Nah, ini bukan lagi menjadi senjata yang tadinya milik tim-tim kecil, kalau sekarang itu udah jamak diimprove dan terus diperbaiki. Dan sekarang Chelsea kalian lihat memiliki skema khusus untuk menyerang set piece dan bermain lebih baik dan memetik keuntungan dari physicality yang mereka miliki, keunggulan fisik yang mereka miliki. Oke, itu adalah takeaways yang pertama. Bagaimana Chelsea flourish di set piece. Sekarang mereka akan benar-benar bisa men-challenge gitu untuk tim-tim yang bermain fisikal. Mereka bisa lebih fisikal lagi. Dan yang kedua, takeaways-nya adalah Chelsea bukan lagi Cole Palmer FC. Iya, ada seorang anak kecil yang, wah ini, he's a different breed my friend. Ini adalah breed yang berbeda ya. Dari pertama kali dia secara resmi tampil sebagai starting 11, dia punya mojo, dia punya rasa berani, he has the balls untuk bermain ya. Estevao Willian yang menurut gua punya semua ingredients untuk bisa menjadi berhasil dan menjadi sayap yang sangat berbahaya bagi Chelsea. Speed, trickery ya, kemudian juga decision making ya, yang membuat ini kemarin ketika pemanasan Cole Palmer cedera, ini menurut gue blessing in disguise. Baju kita bahas kemarin ketika lawan Crystal Palace, bagaimana dengan adanya Cole Palmer seolah-olah Chelsea ketergantungan sama dia. Dengan Cole Palmer ditarik, Chelsea bermain lebih dinamis gitu, lebih unpredictable gitu, dan membuat menurut gue ini ada dimensi baru yang bisa terlihat dengan Chelsea seperti ini. Karena
secara tidak langsung akhirnya itu Delap dan Joao Pedro main barengan dan memiliki dua role yang berbeda dan complement each other gitu ya. Kalau kita lihat tadi Estevao memiliki level of element of surprise yang akhirnya selama ini mungkin hilang dari sayap-sayap Chelsea karena tipenya sama gitu. Tapi Estevao ini memiliki permainan yang bisa mengejutkan gitu. Arah permainannya agak sedikit sulit ditebak. Dan takeaways yang ketiga ya, ini pemain akhirnya bisa main, menurut gue bisa main bareng dan complement each other, bukan menjadi saingan justru Joao Pedro dan Liam Delap gitu. Kenapa? Karena dengan dimainkannya mereka barengan, role-nya tuh berbeda loh teman-teman. Ketika Liam Delap di sini tampil sebagai target man dan Joao Pedro menjadi shadow striker atau trequartista gitu. Keduanya saling melengkapi. Memang benar Joao Pedro itu mencetak gol lebih banyak dan assist lebih banyak. Gue setuju. Dia cetak 1 gol dan 2 assist di pertandingan kemarin, membuat tim ini gelling dan dia mengkomplement dengan he's an all-round striker. Dia bisa technical, dia bisa attack space ya. Dia juga bisa punya kemampuan fisikal yang baik gitu. Tapi mungkin yang kalian nggak lihat ya adalah bagaimana Liam Delap nggak kelihatan di pertandingan kemarin, tapi memainkan peran yang sangat penting teman-teman. Ya, coba kita lihat skema gol ketiga Chelsea yang dicetak oleh Enzo Maresca. Pre-assist-nya itu dari duelnya Delap ketika dia membuka ruang untuk Estevao Willian, dan itu dia mainkan sepanjang pertandingan ya. Dia nyerang kiper di set piece, setiap kali bola itu dia tahan, dan dia memainkan menurut gua perannya Olivier Giroud itu di timnas Prancis. Nah, ini yang mungkin kalian gak semuanya lihat ya. Dan menurut gua keduanya bisa saling mengkomplement ini ya. Dimana mungkin ketika Joao Pedro menurut gua mencapai level permainan puncaknya mungkin akan memiliki dampak seperti Dimitar Berbatov menurut gua. Jadi dia bisa technical, dia bisa clinical ya. Itu menurut gua puncaknya nanti tipe seorang Joao Pedro. Tapi Delap itu membuat yang lain yang kelihatan bersinar. Estevao, Pedro Neto, Joao Pedro. Dia mengerjakan semua pekerjaan kotornya teman-teman. Dan ini harus dikomplement karena nggak banyak orang yang mengkomplement pemain yang memainkan role seperti ini. Itu kurang lebih. Nah, setelah pertandingan itu West Ham United mendapatkan pressure yang luar biasa. Bahkan beberapa pundit mengatakan they are in a relegation battle ya. Mereka berada dalam pertarungan untuk selamat dari degradasi gitu. Dan ironisnya Graham Potter kan mantan pelatih Chelsea dan dia sendiri mengakui bahwasanya ada begitu banyak improvement yang harus diterapkan kepada timnya. Dia bilang, Anda selalu bekerja di bawah tekanan dalam pekerjaan ini. Dalam situasi ini memang begitulah adanya. Saya tahu keadaannya. Saya tahu apa yang terjadi dengan hasil yang buruk dan saya menerima tanggung jawab itu. Terlalu mudah untuk mencetak gol melawan kami. Jadi saya harus mengambil tanggung jawab dan harus bisa lebih baik lagi. Ini kaitannya tentang kritikan bertubi-tubi yang disampaikan oleh para pandit, wartawan setelah pertandingan tentang terlalu gampangnya kebobolan West Ham ketika menghadapi Chelsea. Sebaliknya, pelatih Chelsea Enzo Maresca menyampaikan, ini adalah yang gue sampaikan tadi, ini kayak blessing in disguise ya. Awal laga memang kurang sesuai rencana karena cederanya Cole Palmer pada saat pemanasan ya. Dan Chelsea juga kebobolan lebih dulu lewat gol yang sangat indah dari Lucas Paqueta. Tetapi reaksi para pemain sangat baik. Terutama Anda bisa melihat betapa yakinnya mereka dengan rencana permainan yang sudah disiapkan. Mereka tetap berpegang pada rencana permainan, baik saat menguasai bola maupun dalam posisi tidak memegang bola. Dan terus bermain dengan cara yang sama. Saya sangat senang, sangat terkesan. Nah, dalam takeaways gue kalau kita lihat stats dari pertandingan ini ya, dominasi Chelsea memang kentara, namun harus kita highlight bahwasannya yang dihadapi adalah West Ham United ya. Menurut gua tes yang sebenarnya akan terjadi di game week keempat ketika Chelsea itu menghadapi Manchester United. Kita akan lihat seperti apa tim ini akan bermain, apa kurang lebih yang akan disajikan oleh Enzo Maresca terkait ketika menghadapi tim-tim yang secara kertas on par atau
tim-tim yang secara level of magnitude mendekati atau saling sama-sama besar ya, gengsinya ya. Dan kita lihat nanti seperti apa perkembangan dari Chelsea. Congratulations untuk fansnya, bisa menikmati 1 minggu ke depan ya, bragging rights, London ini gue gitu kan, juara dunia nih bos gitu kan. Dan ya well deserved karena permainannya juga menurut gue sangat-sangat bagus ya. Berikutnya kita masuk ke Nottingham Forest yang sedang berada dalam huru hara karena ada rumor bahwasannya Nuno Espirito Santos itu ada kemungkinan dipecat ya. Ini menurut gue ironis lagi-lagi. Nuno Espirito Santo datang ketika tim ini sedang morat-marit. Forest berada di papan bawah. Dia membuat tim ini compact, memiliki defensif yang solid dan sulit dikalahkan. Dan akhirnya sempat di akhir musim kemarin hampir merengsek ke zona Liga Champions walaupun akhirnya gagal ya. Tetap menurut gue ini adalah sebuah prestasi yang harus di-highlight. Nah, ironisnya beberapa bulan berselang, sekarang dia terancam dipecat. Sekarang kita coba discuss kenapa ya. Dan kita mulai dari pernyataan yang dia sampaikan di sesi konferensi pers Sabtu ya atau Jumat malam. Dia di sini menyatakan hubungan yang tidak baik yang saat ini dia sedang jalani dengan owner dari Nottingham Forest, Angelos Marinakis. Dia bilang hubungan saya dengan pemilik klub selalu sangat baik. Musim lalu sangat dekat. Musim ini tidak begitu baik. Tidak baik bahkan. Saya tidak tahu persisnya, tetapi saya jujur, saya tidak bisa mengatakan itu hubungannya tuh sama seperti musim lalu. Ya, karena memang berbeda. Alasan dibaliknya saya tidak tahu. Dia nggak ngerti nih kenapa jadi berubah dinamika hubungannya dengan Marinakis. Saya selalu percaya bahwa dialog dan apa yang Anda katakan atau pendapat Anda itu selalu valid. Karena kekhawatiran saya adalah skuad dan musim yang akan kami hadapi. Tetapi hubungan kami sudah berubah. Itu yang disampaikan oleh Nuno Espirito Santos dalam sesi konferensi persnya menjelang pertandingan di game week kedua. Nah, sekarang kita coba analisa. Ini kan tidak jamak seorang pelatih call out owner. Gue lagi gak baik-baik aja nih sama owner gue. Dan itu di-expose di media. Ini tidak jamak teman-teman. Berarti sebenarnya ini ada sebuah pernyataan yang ditujukan terhadap seseorang. Dan diyakini oleh sumber di Athletic. Target sebenarnya dari statement ini itu adalah Edu. Yang secara resmi pindah dari Arsenal ke grupnya Marinakis untuk overseas global international department dari grupnya Marinakis. Jadi dia bertanggung jawab terhadap Olympiakos, dia bertanggung jawab terhadap Nottingham Forest dan semua tim yang masuk dalam grupnya Marinakis. Dan setelah kedatangan Edu, dilansir oleh The Athletic, memang terjadi hubungan yang tidak baik antara Nuno Espirito dan juga Edu dalam hal ini. Karena tadinya mungkin Nuno ini punya suara yang besar, didengerin oleh pemilik. Pelan-pelan itu sekarang dia harus mulai ngomong sama Edu. Dan quote-unquote reporting ke Edu ketimbang bisa ngomong langsung sama owner. Nah, itu yang menyebabkan friksi dan Nuno kita semua tahu dia adalah karakter yang keras, ya khas Portugal lah, outspoken. Dan akhirnya terjadi friksi, dan kabarnya bahkan sampai raise tone. Jadi kayak debat panas banget yang membuat akhirnya Edu tidak pernah lagi datang ke training groundnya Nottingham Forest untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Dan justru dari sini menurut sumber dari The Athletic, Nuno Espirito lah yang terus mencoba men-trigger reaksi dari Edu gitu. Dan itu mungkin yang membuat akhirnya terjadi urgent meeting kemarin dan dipertimbangkan untuk dipecat sang pelatih. Kita lihat nanti mungkin dalam beberapa hari seperti apa perkembangannya. Dan coincidentally ini jatuh di saat awal musim yang gak ideal nih. Harusnya lo awal musim ya semangat baru, punya skuad baru. Ya ini justru terjadi gonjang-ganjing ya di awal musim ya. Let's see bagaimana perkembangannya. Nah begitupun dengan Donnarumma yang ketika kemarin Liga mulai juga di Prancis itu menyempatkan say goodbye kepada fans dari PSG di Parc des Princes. Memang ketika dia merilis statement di sosial media, dia mengatakan kalau idealnya dia ingin mendapatkan kesempatan untuk
berpamitan dengan fans PSG di mana memang dia merasa ya dia sudah memberikan semuanya. Semua gelar yang bisa dimenangkan bersama PSG sudah dia menangkan ya. Dan sayangnya memang tidak bisa berpamitan dengan cara main gitu. Sebagai pemain, misalnya idealnya kan kalau lu adalah legenda, lu mau di mau say goodbye itu biasanya lu diganti tuh menit keberapa, terus lu dapat round of applause semuanya, mungkin memberikan tribute kepada lu. Nah, that is not the case dengan Donnarumma. Ya dia berpamitan ya lo kalian sendiri lihat pakai sweater gitu, pakai hoodie gitu ya. That's not how legends say goodbye to their fans gitu. Dan itu menunjukkan betapa retaknya memang hubungan yang sudah terjadi antara Donnarumma dan PSG. Dan kabarnya terakhir itu agen dari Donnarumma sudah mendarat di Manchester ya. Enzo Raiola resmi kemarin hari Sabtu itu sudah mendarat di kota Manchester untuk bernegosiasi langsung dengan Manchester City terkait dua hal. Satu adalah ekspektasi salary atau gaji yang diinginkan oleh kubu sang pemain, baik itu dengan skema transfer permanen di jendela transfer sekarang atau mungkin musim depan dengan skema free transfer. Berapa sih kurang lebih ekspektasi gaji yang diinginkan oleh Donnarumma? Karena banyak faktor, belum tentu Pep Guardiola itu stay di Manchester City musim depan. Belum tentu teman-teman gitu. Jadi ada kemungkinan ini transfer bisa terjadi gitu, dengan skema free transfer itu masih mungkin. Nah, yang sedang dibahas secara intens jika memang dengan skema transfer permanen sekarang itu berapa gajinya dan berapa kemungkinan transfer fee yang bisa dibantu negosiasikan oleh Enzo Raiola itu untuk diturunkan. Jadi mungkin yang sekarang lagi ditimbang-timbang biar bisa cepat pindah kalau dengan skema transfer permanen, berapa komisi agen yang akan direlakan untuk dipotong oleh Enzo Raiola untuk bisa mempercepat ya transfer ini dan membuat akhirnya dari sisi beban mengeluarkan transfer fee itu tidak terlalu besar di Manchester City. Karena kan memang permintaan dari PSG juga besar, tiba-tiba 50 juta euro di mana kontrak sisa setahun, besok udah gratis tahun depan gitu. Jadi nggak realistis, itu yang sedang coba dinegosiasikan. Nah, kaitan dengan nama besar juga yang akan menjadi efek domino untuk bisa pindah opportunity-nya di penutupan jendela transfer yang mungkin sisa seminggu lagi ini ya, itu adalah Rodrigo ya. Rodrigo kembali dicadangkan oleh Xabi Alonso di partai pembuka La Liga dan membuat sedikit gemuruh ya dari kubu sang pemain untuk explore opportunities yang mungkin bisa terjadi menjelang penutupan bursa. Dan berlarut-larutnya drama Isak juga membuat akhirnya Liverpool secara serius mempertimbangkan untuk mungkin lebih baik uang dari semua penjualan pemain dan kemampuan finansial yang mereka punya lebih baik difokuskan untuk mendatangkan seorang Rodrigo gitu. Ini sedang dipertimbangkan secara serius oleh Liverpool ya, dilansir oleh Mail Online itu untuk menjelang penutupan jika memang rasa-rasanya Isak bakal stay kurang lebih gitu. Jadi feeling dari Liverpool itu adalah sepertinya saga ini akan berlanjut sampai penutupan dan ujung-ujungnya itu Isak akan stay. Takut dengan kemungkinan mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendatangkan Isak. Liverpool langsung mendiskusikan secara internal apakah kita lebih baik ya udah kita go all out aja sama Rodrigo nih sekarang karena memang dia juga nggak main ya dan dia juga mungkin tertarik untuk bisa bergabung dengan Liverpool. Nah, sebaliknya Manchester City itu bisa ikut perburuan Rodrigo tapi tergantung banyak faktor, dalam artian ya dia harus menjual dulu Savinho di mana memang beberapa petinggi dari Manchester City itu tidak mensupport kepergian Savinho di musim ini. Jadi kalau tanpa penjualan itu tidak mungkin bisa terjadi ikutan perburuan dari Rodrigo. Nah, ini yang juga memang menjadi tema dari pertemuan Liverpool dengan Newcastle United di hari Senin dini hari nanti gitu. Quote unquote derby Isak gitu ya. Karena memang ini yang menjadi topik lah dari konferensi pers kemarin, seperti apa kurang lebih
kemungkinan Isak akan dilepas dan kebetulan ketemunya tim yang meminatinya gitu. Dan kalau kita update dulu dari pemain yang dipastikan absen dari kedua belah tim, ya dipastikan definitely di Newcastle adalah Alexander Isak yang sekarang statusnya sedang dibekukan gitu ya. Kemudian dari kubu Liverpool itu yang dipastikan juga absen adalah Jeremy Frimpong yang kemarin mengalami cedera hamstring dan harus absen sampai jeda internasional selesai, berarti sekitar tanggal 13 September. Dan juga Connor Bradley, pelapis di bek kanan juga yang baru saja pulih dari cedera tapi secara match fitness itu belum 100%. Mungkin berarti Joe Gomez lah yang harus mengisi posisi bek kanan ketika menghadapi Newcastle United nanti. Nah, menjawab pertanyaan dari seluruh wartawan terkait situasi terkini Alexander Isak, Eddie Howe menjawab di sesi press conference, dia bilang, jika Alex memutuskan untuk kembali dan bermain dengan kami, para pemain akan menyambutnya kembali. Semua hal bisa berubah. Seorang pemain mungkin tidak berada dalam kondisi ideal di satu hari, tetapi beberapa hari kemudian, ia sudah siap bermain. Itulah indahnya manusia. Kita semua bisa mengubah perasaan dan emosi kita dengan cepat. Saya 100% ingin dia mengenakan seragam Newcastle. Tapi jika Alex ingin bermain untuk Newcastle lagi, dia harus berkomitmen penuh, ya. Itu yang disampaikan oleh Eddie Howe kemarin terkait kemungkinan mereintegrasikan kembali Isak ke dalam tim karena memang beberapa faktor. Satu adalah sampai hari ini Newcastle United belum membuat progres untuk mendatangkan replacement dari Isak. Karena mereka, gua garis bawahi, tidak hanya harus mendatangkan satu striker, tapi dua, teman-teman, kalau ingin melepas Isak. Satu untuk penggantinya, satu untuk pelapisnya, ya. Tawaran mereka tentang Yohan Wissa juga udah ditolak, gitu kan. Strand Larsen belum ada hilalnya. Dan kalian semua tahu Nico Jackson is Nico Jackson. Kita nggak tahu dia kemana. Cuman Tuhan yang tahu dia akan kemana. Karena semua tim itu menjadikan dia sebagai plan B, ya. Dan menjawab juga tentang rumor ini dan apakah Isak dan Liverpool akan mencoba kembali untuk mendatangkan Isak. Arne Slot juga menjawab pertanyaan wartawan, dia bilang, yang bisa saya katakan tidak banyak. Dan jika orang lain menanyakan pertanyaan itu tentang Alexander Isak, jawabannya akan sama. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali dan sudah terbukti pada hari Jumat, kami bisa mempengaruhi pertandingan dengan siapapun yang ada di bangku cadangan. Federico Chiesa masuk dan mencetak gol. Jadi akan jauh lebih baik bagi kita untuk membicarakan para pemain yang saat ini berada di Liverpool, ya. Tapi saya mengerti bahwasannya para wartawan atau kalian, dalam hal ini jurnalis, itu harus bertanya tentang Alexander Isak. Itu yang disampaikan oleh Arne Slot. Itulah kenapa tajuknya adalah ini Derby Isak. Namun, kita semua tahu, mengacu pada pertandingan pertama pembukaan Newcastle menghadapi Aston Villa, ini quote-unquote ompong di depan, ya. Build up, ya adalah oke lah. Build up-nya ada beberapa momen, tapi begitu masuk ke final third dari lawan, Anthony Gordon is never a striker, ya. Kita nggak mungkin ngelihat, ya, based on pertandingan pertama kemarin, I don't think he will improve in the second game sebagai target man, gitu. Nggak cocok, simply not suitable, gitu ya. Dan pemain muda juga yang dimasukkan menggantikan untuk memainkan posisi itu juga belum convincing, ya. Gue lupa nama pemain mudanya, ya itulah pokoknya. Dan ya ini menurut gue yang nggak membuat Newcastle berada dalam posisi yang cukup strong untuk menghadapi artilerinya Liverpool, ya, di laga besok. Jadi kita lihat nanti seperti apa kedua tim akan memain untuk tajuk Derby Isak ini. Kita masuk sekarang ke Italia, di mana Juventus, ya, hanya dalam tempo waktu 6 bulan siap untuk melepas Lloyd Kelly, ya. Ini adalah pemain yang didatangkan oleh Giuntoli karena panic buying. Semua back tengahnya tuh cedera kemarin, ya. Jadi akhirnya dia membeli Lloyd Kelly dari Newcastle United dengan mahar sekitar 20 juta euro lebih. Dan Crystal Palace dikabarkan meminati jasa Lloyd Kelly, ya, apabila Mark Guehi jadi pindah ke Liverpool, ya, sebelum jendela ditutup. Dan apabila memang itu terjadi, ya ini tadi, ya, domino efeknya itu membuat
Juventus open untuk melepas Kelly ke Crystal Palace. Dan Jakub Kiwior, walaupun gue gak excited dengan nama ini, adalah nama yang diincar oleh Juventus untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Lloyd Kelly. Dan kita tahu Arsenal tidak ingin menjual murah seorang Jakub Kiwior yang tampil cukup solid menggantikan peran Gabriel Magalhaes di paruh kedua musim lalu. Ini beberapa statistiknya. Paruh kedua kemarin dia main 17 kali, membuat 6 interceptions, memenangkan 22 tackle, 8 kali block, 40 kali menang duel, dan mencetak 1 gol ya. Ini adalah statistik dari Kiwior, dan ya dia juga udah malang melintang lah, udah lebih paham lah di Serie A secara liga. Jadi harusnya adaptasi nggak terlalu sulit. Tapi yang menjadi blocker di sini adalah permintaan harga transfer yang digadang-gadang sekitar 40 juta euro yang diminta oleh Arsenal, yang dirasa nggak realistis. Tapi barangkali ada magic dari seorang Damian Comolli untuk berhasil membujuk Arsenal untuk loan lagi. Ya kan, kita nggak tahu ya. Kita bisa jadi aja. Kan Italia adalah loan FC gitu ya. Dan kaitannya dengan efek domino ini juga terhadap offensive department dari Juventus. Dan kita semua tahu Juve kemarin udah gue kabarin juga sedang mengincar Edon Zegrova, pemain asal Kosovo yang saat ini membela Lille. Sampai hari ini Damian Comolli belum melempar penawaran resmi. Kenapa? Karena emang Zegrova ini kontraknya sisa setahun. Sebenarnya tahun depan Juve bisa dapetin secara gratis. Tapi ini waiting game ya yang dimainkan oleh Comolli, karena semakin memasuki penutupan semakin kepepet Lille untuk memberikan harga semurah mungkin gitu kan. Itu yang dimainkan, dan langsung diberikan pernyataan oleh Presiden Lille, dan mereka tidak akan masuk ke dalam kejebakannya Comolli. Dia bilang, saya kenal betul Damian Comolli. Kami sudah berapa kali bicara sejak beliau mengambil alih Juventus. Memang benar, kami sudah berdiskusi beberapa minggu lalu. Pintunya mungkin sedikit lebih terbuka saat itu timbang sekarang ya. Ini membuktikan stance dari Lille itu tidak ingin diperas oleh Comolli. Posisi saya adalah Edon akan tetap bersama kami musim ini. Lagi pula saat ini kami belum menerima penawaran resmi. Media Italia cenderung terlalu terbawa suasana. Tidak ada kesepakatan sama sekali dan tidak ada pembicaraan tentang kepergian Edon ke Italia. Itu kurang lebih yang disampaikan. Nah, sekarang kita ke klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, Como ya. Kita masuk ke Como, di mana Spurs sangat meminati Nico Paz. Mereka sudah berupaya menawar Nico Paz di Agustus lalu, kemudian gagal, dan dengan ditikungnya Eberechi Eze oleh Arsenal, mereka kembali merevisit ketertarikannya kepada Nico Paz. Namun, upaya Spurs ini dihadang oleh begitu banyak sekali klausa yang dimiliki oleh kawan kita ini. Jadi, ini kan pemain asli akademinya Madrid ya. Dikirimlah ke Como untuk bisa meningkatkan permainannya untuk eventually nanti bisa dibalikin lagi ke Madrid. Kurang lebih seperti itu. Dan benar, progresnya luar biasa di Italia gitu. Salah satu pemain yang flourish musim lalu. Dan Madrid ini punya 2 klausa ya sama kawan kita Nico Paz ini. Satu adalah klausa buyback yang ada setiap tahun, teman-teman. Tahun ini dia punya klausa buyback, tidak diaktifkan. Tahun depan Madrid masih punya klausa buyback dengan harga tertentu yang bisa mereka aktifkan. Tahun berikutnya lagi kawan kita ini masih ada juga klausa buybacknya, my friend. Jadi 3 tahun ke depan Madrid masih punya klausa buyback untuk Nico Paz. Itu yang pertama. Klausa yang kedua itu adalah klausa matching bid. Jadi apabila ada tim seperti Spurs yang akan menawarkan harga transfer untuk Nico Paz, Madrid punya hak untuk menyamakan penawaran tersebut dan memilih akhirnya Nico Paz untuk diambil lagi ya. Jadi ada 2 klausa yang bisa diaktifkan melawan Tottenham Hotspur. Jadi gue ngerasa ini emang, wah ini long shot lah Spurs kalau mau akhirnya bisa mendatangkan Nico Paz ya. Sekarang kita masuk ke penutupan. Adrien Rabiot, pemain favorit gue. Kita harus membahas Rabiot, my friend, karena ini adalah pemain terbaik dalam bayangan gue gitu ya. Dan teranyar saat ini tentulah dia ingin bereuni. Max Allegri tentunya ingin bereuni dengan Adrien Rabiot karena ini adalah pemain favoritnya dia ya. Sekarang dia ada 2 pemain yang memiliki tipe yang sama nih di Milan. Ada Loftus-Cheek dan ada Fofana
ya, Yusuf Fofana 1. Dan mereka harus melepas dulu beberapa pemain untuk akhirnya bisa menawarkan penawaran resmi untuk Rabiot karena terlalu banyak nih berarti sekarang ya. Ada Modric, ada Ardon Jashari, ada si Loftus-Cheek, ada Fofana, ada beberapa pemain lah, bahkan Benacer aja belum dibuang. Jadi harus dibuang dulu pemain untuk akhirnya Milan bisa secara resmi menawar seorang Adrien Rabiot. Dan Napoli juga dikabarkan tertarik untuk opsi rotasi ya, dengan adanya Liga Champions, dengan adanya Serie A dan Piala Italia. Antonio Conte ingin kedalaman dan Rabiot tersedia dengan harga yang relatif cukup murah, hanya 15 juta euro saja. Dan menanggapi statement dari De Zerbi ya, kemarin ibunya Rabiot, emaknya yang kita sayangi bersama nih kawan-kawan, kan menuduh Presiden Marseille dan juga Roberto De Zerbi itu berbohong. Jika sebenarnya tuh nggak ada tuh tonjok-tonjokan yang terlalu lebay itu katanya. Ditanggapilah oleh De Zerbi dulu. De Zerbi dulu. Kita naikin De Zerbi dulu. Jadi De Zerbi bilang gini, menanggapi tuduhan pembohong ya dari maknya Rabiot kemarin yang ngeluarin statement. De Zerbi bilang, di lokasi latihan ada 2 karyawan yang berkelahi seperti orang-orang di pub Inggris. Jadi gitu ya. Dengan seorang rekan setim tergeletak di lantai karena pingsan. Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan di Prancis? Ada 2 solusi, scourging atau pemecatan, dia bilang gitu. Keputusan yang jelas telah dibuat untuk mengeluarkan para pemain dari skuad sambil menunggu perkembangan kondisi mereka. Di klub sepak bola seperti di tempat lain, harus ada hierarki, klub adalah yang utama. Ini sekaligus menyanggah statement dari maknya Rabiot yang memulai drama telenovela di media kemarin. Jadi sanggah langsung sama De Zerbi yang bilang mereka bohong ya. Kan maknya Rabiot kemarin bilang, bohong tuh, De Zerbi nggak ada di ruang ganti, presidennya siapa namanya Marseille nggak ada di ruang ganti, nggak ada tuh, sobek-sobek mulut berdarah sekarang. Ada yang tergeletak my friend, pingsan. Ini kurang ekstrim apa? Langsung dijawab lagi sama maknya Rabiot. Ini sekarang pakai pendekatan kasihan nih ya. Dia bilang gini nih. Jika Mason Greenwood diberikan kesempatan kedua, maka anak saya juga berhak dapat kesempatan kedua. Sekarang lu paham kan? Kenapa you never deal with maknya Rabiot? Sekarang lu paham kan ya? Terlalu banyak drama yang harus diurus oleh orang-orang di sekitarnya. Itu aja. Gue cukup sampai di situ. Semoga Tuhan mempertemukan gue dan bisa mewawancara maknya Rabiot karena kita semua ngefans sama dia my friend. Oke, itu dia di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan nonton tentunya. Masih seru-seru aja dan besok kita akan membedah di hari Senin pagi hasil-hasil terkini dari game week kedua Premier League dan juga tentunya the opening match of Serie A. Oke? And akhir kata as always my friend, have a lovely day.